Ada yang tahu patolo? Itu sebutan rengginang yang terbuat dari singkong. Nah, aku harus membawa singkong ini mau diolah ke Desa Nglorong, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Dulu banyak tempat yang mengolah produksi patolo. Kalau sekarang hanya tempat ini yang tersisa. Patolo yang diproduksi cukup banyak loh. Dalam sehari, usaha kecil menengah ini bisa mengolah lebih dari 2 kuintal singkong. Wakeh toh? Biasanya, singkong dengan kandungan zat pati banyak yang diolah jadi patolo. Makanya harus sudah berumur minimal 1 tahun yo. Contohnya yo iki, mantep toh ukurannya. Tapi ojo sampai ketuaan juga. Kalau singkong terlalu tua, bukan patinya makin banyak, justru jadi terlalu keras singkongnya. Oh, ya Pak. Singkong yang sudah dikupas harus dicuci sampai bersih. Jadi, kotoran atau tanah yang menempel bisa hilang semua. Wah, banyak juga kalau harus mencuci singkong ini satu persatu. Setelah dicuci, singkong diparut dengan mesin sederhana. Mesin ini juga dipakai untuk memarut kelapa yo. Paling bagus sih marut singkong dengan cara memasukkan bagian ujung yang lebih kecil. Jadi gak bakalan macet mesinnya. Setelah diparut gini, lebih mudah proses pengambilan patinya. Tinggal diperas dan disaring, persis pembuatan santan kelapa. Saat diperas, zat pati dalam singkong akan keluar bersama airnya. Air pati harus didiamkan sekitar 5 jam sampai mengendap dan menghasilkan pati. Pak, ini Pak, gilingannya Pak. Oh ya, ini dipres dulu Dul. Oh ya Pak. Ampas di dalam karung ini juga harus tetap dipres sekitar 5 jam supaya zat pati keluar semuanya. Dul, nanti ya, sudah dipres dibawa masuk ya. Oh ya Pak. Selanjutnya, pati singkong yang sudah jadi tepung dicampur dengan ampas kering. Perbandingannya ampas singkong 3 dan tepung patinya 1. Kalau mau sekalian, bisa juga dicampur bumbu halus untuk memperkaya rasa. Kalau sudah, adonan digiling dengan alat sederhana ini. Luarnya jadi seperti mie yo. Mie yang sudah dicetak ini masih sangat mudah patah. Jadi gampang banget hancur jadi butiran yang lebih kecil kalau dicetak dengan tutup gelas. Yoiki, fungsinya kenapa komposisi ampas lebih banyak daripada pati singkong. Wah, kalau sekarang jadi mirip dengan beras yo. Tinggal dikukus sampai matang. Nggak lama kok, cukup 15 menit wae. Setelah dikukus, teksturnya jadi lebih kenyal dan lengket. Kalau sudah begini bentuknya, jadi gak mudah hancur lagi. Terakhir, tinggal dijemur sampai kering. Biasanya hanya butuh waktu 1 hari.
agar patolo benar-benar kering. Dalam sekali produksi, 2 kuintal singkong bisa jadi sekitar 20 bal patolo atau rengginang singkong kering. Kuwi tanpa pengawet loh yo. Patolo bisa bertahan lebih dari 6 bulan. Patolo dari desa Nglorok ini sudah menyebar ke seluruh Jawa Tengah. Kulit singkong limbah tadi masih bisa dimanfaatkan yo. Masyarakat di sini menyebutnya kulit jenderal. Sebelum diolah, harus dicuci dulu sampai bersih. Belum banyak yang tahu toh, kalau kulit singkong bisa dimasak jadi berbagai makanan enak. Tapi harus hati-hati mengolah kulit singkong. Soalnya kulit singkong mengandung sianida yang lumayan banyak. Kalau asal mengolahnya bisa beracun. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya masak kulit singkong supaya enak dan aman. Jadi kulit singkong ini selain dia kaya mineral, seratnya tinggi, tapi dia juga mengandung sianida. Nah, untuk menawarkan sianidanya atau racunnya, kita pakai abu dapur atau bisa juga areng. Boleh dicoba. Selain dengan abu dapur, bisa juga dengan cara merendam selama 2 hari 2 malam sampai kandungan sianidanya larut dalam air. Setelah itu baru direbus sampai matang. Oh iya, kulit jenderal ini akan dimasak menjadi oblok-oblok campur ikan teri. Wah, pas banget ibu-ibu lagi nyiapin bumbu untuk masakannya. Bumbunya gak perlu terlalu ribet. Cukup bumbu dapur dasar. Yang paling penting butuh kelapa yang banyak yo. Kelapanya lebih baik yang masih agak muda supaya rasa manis gurihnya lebih kuat. Mbak, ini Mbak, kulit singkongnya udah taruh dulu, Mbak. Iya, taruh sini aja, Ndul. Oh, ya, Mbak. Ya, makasih ya, Ndul. Oh ya. Setelah direbus, kulit jenderal jadi lebih empuk dan mudah dipotong. Masak oblok-oblok hampir sama dengan sayur lodeh. Semua bumbu dimasukkan setelah air mendidih. Jadi rasanya benar-benar masih gurih manis. Karena nggak ada yang ditumis lebih dahulu. Nggak cuma santannya yang dipakai yo, parutan kelapanya juga dimasukkan semuanya. Setelah itu masukkan ikan teri. Sebenarnya kalau lagi musim panen landing atau pete Cina juga bisa dicampurkan. Terakhir, masukkan kulit singkong rebus. Gak perlu terlalu lama yo, soalnya kan udah mateng. Wah, terus mateng iki. Ayo, siapa yang penasaran sama rasanya? Ntar, kita icip dulu. Ntar aku ceritain wae ya rasanya. Wah, enak tenan iki. Makan oblok-oblok jenderal dan rengginang singkong di Curug Tupak Ondo. Tekstur kulit jenderalnya empuk, beda banget dibandingkan sebelum dimasak. Patolo atau rengginang singkongnya juga gurih dan renyah banget. Rasanya agak mirip dengan kerupuk mie di Jawa Barat. Wis, gandem tenan iki.